Saya mendengar ayat ini dan memahaminya, saya sampaikan satu bejana saja. 2 bejana enggak? Enggak. Kata beliau kalau 2 bejana lagi seperti saya sampai ini leher bisa putus. Oh subhanallah. Sampai seperti itu saja. Jadi kalau kita tidak mengambil pemahaman mereka sedikit saja, berarti ya bisa dibilang sesat. Bisa dikatakan demikian. Bagaimana Rasulullah mencongkel matanya orang-orang kafir. Tangannya dipotong. Oh subhanallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang mempunyai waktu luang, alangkah baiknya waktu luang itu diisi dengan hal yang bermanfaat. Alhamdulillah saat ini di waktu yang baik ini kita kedatangan tamu sekaligus teman, sekaligus guru ana, yaitu Ustadz Jeffrey Badar Bajri. Ustadz, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bokhair Ustadz. Masya Allah, lama ini kita nggak ngobrol-ngobrol bareng ini. Ini mumpung ada kesempatan Ustadz, izin ana belajar untuk sedikit bertanya-tanya sama antum, mewakili orang-orang awam. Karena ana termasuk orang awam yang masih belajar dan itu cukup sulit karena kita juga berbarengan dengan berdagang dan segala macamnya. Jadi gini Ustadz, saat kita belajar, pertama kali kita ingin belajar agama, ada yang kita dengar masalah akidah, ada yang kita dengar juga masalah manhaj. Kira-kira Ustadz mana, seperti apa perbedaannya gitu, dan gimana kita cara memilih belajar mana yang kita dahulukan Ustadz? Fadhal Ustadz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, akidah itu adalah yang berkaitan dengan arkanul iman, yang berkaitan dengan rukun-rukun iman. Rukun iman yang 6 itu adalah semuanya berkisar tentang akidah. Oh Masya Allah. Yang berkaitan dengan Allah lebih spesifik lagi disebut dengan tauhid. Oh Masya Allah. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Adapun manhaj yaitu metode yang dengannya para sahabat ridwanullahi alaihim, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, generasi yang mereka telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah ketika mereka menentukan yang berkaitan tentang akidah. Sehingga akidah yang dengannya, akidah tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena para sahabat mendapatkan predikat radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap akidah yang mereka tanamkan di hati-hati mereka. Para tabi'in pun demikian, para tabi'ut tabi'in pun demikian. Sehingga cara yang mereka pilih dalam berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lihat seperti apa caranya, kemudian kita pilih akidah tersebut, kita tanamkan dalam diri kita. Sehingga ketika pembahasan tentang rukun iman, rukun Islam, sebagian orang ketika menjauh dari pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim, maka mereka akan memiliki cara yang berbeda ketika mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka bagaimana beriman terhadap hari akhir. Hari akhir di dalamnya dalam ahli sunnah wal jamaah, yang itu adalah pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim. Di dalamnya sebutkan tentang azab kubur, tentang nikmat kubur. Sebagian orang yang menjauh dari jalan para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka menafikan tentang azab kubur. Tidak ada dalam kubur itu azab, karena kami telah gali. Kubur tersebut tidak ada azab, tidak ada kenikmatan. Yang ada jasad ataupun yang ada tulang belulang. Sedangkan para sahabat ridwanullahi alaihim, seperti contohnya Utsman ibn Affan, beliau orang yang telah mendapatkan keistimewaan yang sangat banyak dan amalan-amalan yang luar biasa, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk 2 putrinya. Ketika disebutkan kubur, beliau bercucuran air matanya. Sampai lihyah beliau, jenggot beliau yang lebat basah dengan air mata. Karena beliau menyebutkan
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qabru awwalu manazilil akhirah. Yang namanya kubur adalah tahapan pertama seseorang masuk dalam tahapan-tahapan hari kiamat yang di dalamnya ada huru-hara yang luar biasa. Jadi para sahabat takut yang berkaitan dengan kubur, ada azab, ada nikmat, dan itu adalah bagian dari keimanan seseorang kepada hari akhir. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering ingatkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jara. Siapa yang beriman kepada Allah sehingga ketika beramal ikhlas, siapa yang ingin selamat di hari akhir, maka hendaklah dia, kalau kemudian Rasulullah sebutkan amalan-amalan yang berkaitan dengannya seorang berharap selamat di hari akhir. Sehingga ketika seseorang ingin selamat dalam akidah, selamat dalam beribadah kepada Allah, sehingga ibadahnya adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi amal saleh yang ia dapati di dalam catatan amalan dia pada hari akhir kelak, beribadah dan beragama sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan sesuai yang di dalamnya ada para sahabat ridwanullahi alaihim. Sehingga Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika menafsirkan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus yang senantiasa kita minta minimal dalam salat kita 17 kali, beliau menafsirkan yang pertama al-Islam, yang kedua Al-Quran, yang ketiga sunnah Nabi, yang keempat Abu Bakar dan Umar. Beliau mengatakan 4 perkataan ini tidak ada kontradiksi, tidak berlawanan ketika kita mengatakan Islam, pendapat yang kedua, ketiga, keempat salah, tidak. Kata beliau, ini adalah satu kesatuan. Itu tiang berarti. Iya. Islam, ihdinas siratal mustaqim. Tidak mungkin seseorang mengamalkan Islam tanpa Al-Quran. Tidak mungkin seseorang mengamalkan Al-Quran kecuali dengan sunnah. Dan tidak mungkin pengamalan terhadap 3 hal ini kecuali pengamalannya sesuai dengan pengamalan yang telah dicontohkan oleh Abu Bakar dan Umar. Itulah as-siratal mustaqim. Sehingga dalam surat An-Nisa ayat 115 Allah Subhanahu wa taala jadikan satu kesatuan. Berpaling dari Rasulullah dan mencari jalan selain jalan para sahabat ridwanullahi alaihim. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Siapa yang dia memisahkan diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang pertama. Yang kedua, mengambil jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Ketika ayat ini turun, siapa orang-orang yang beriman? Para sahabat ridwanullahi alaihim. Yang mana mereka adalah murid langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ahli bahasa Arab, semua yang tercantum dalam Al-Qur'an mereka pahami. Dan apabila tidak mereka pahami, mereka bertanya kepada Rasulullah. Langsung ya, langsung itu. Tanpa ada batasan. Iya, itu nikmat luar biasa. Sehingga pertanyaan-pertanyaan mereka pun diabadikan oleh ahli hadis hingga sampai kepada kita. Dan mereka pun memahami ayat-ayat itu turunnya sebabnya kenapa mereka paham. Jadi kalau mereka salah pun yang langsung menegur Rasulullah SAW. Iya, langsung. Dan apabila di zaman Rasulullah, apabila ada kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendiamkan mereka. Sehingga dalam hadis para sahabat mengatakan, "Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil." Dulu kami itu melakukan azal dan Al-Quran itu turun. Artinya apabila hal ini dilarang secara langsung, walaupun perbuatan tersebut dibalik tirai yang tidak tembus oleh mata manusia, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Apabila hal itu haram, pasti Al-Quran turun dengan melarangnya. Jadi dalam surat An-Nisa, siapa yang dia mengambil jalan, dia berpisah dengan Rasulullah satu jalan, dia di satu jalan yang lain, kemudian mengambil jalan selain jalannya para sahabat, orang-orang yang beriman. Ini satu kesatuan.
apabila seseorang dia mengikuti kepada Rasulullah tanpa mengambil jalan orang-orang yang beriman, masih mendapatkan ancaman dari ayat ini. Betul. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan palingkan dia, akan menjadi seseorang yang istiqamah di dalam kebatilan dia. Nuwallihi ma tawalla. Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Telah dijelaskan mana yang hak, mana yang batil. Contohnya ada. Jelas semua. Akan tetapi dia lebih condong terhadap pendapat selain pendapatnya para sahabat. Sehingga patut kita ingat omongannya Imam Ahmad bin Hanbal ketika menyebutkan usulus sunnah. Beliau mengatakan yang pertama, atamassuku bima kana alaihi sahabah. Yaitu kita berpegang teguh dengan apa yang ada pada diri para sahabat ketika mereka mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti itu berpedoman terhadap Al-Quran. Pasti berpedoman terhadap Sunnah. Baru perbedaan itu muncul ketika berhubungan dengan para sahabat. Apakah mereka mengagungkan ataukah tidak? Ataukah mereka bersuri tauladan ataukah tidak terhadap pemahaman, bukan pendapat individu daripada para sahabat. Pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, dan ini dalam semua hal. Itu biasa rata-rata sepakat semua, Ustaz. Sepakat. Pemahaman mereka tuh Dalam masalah-masalah besar maka mereka sepakat. Masya Allah. Jadi kalau kita tidak mengambil pemahaman mereka sedikit saja, berarti ya bisa dibilang sesat. Bisa dikatakan demikian. Bisa, karena kita menyelisihi manusia yang paling baik ketika mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Ada yang waktu itu anak pernah dengar, Ustaz, ambillah sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Itu apakah cukup Abu Bakar Umar saja atau Abu Bakar Utsman Ali, Ustaz? Ya, dalam permasalahan ini yang mungkin yang antum maksudkan itu hadis yang berkaitan dengan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Baik, sahih. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawadhiz. Sahih. Kalian ketika mendapati perbedaan dalam beragama, kata Rasulullah, solusinya adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Masya Allah. Mereka adalah khilafah yang Allah Subhanahu wa taala katakan mereka adalah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika yang berkaitan dengan sunnah yang dibawa oleh yang disebutkan dalam hadis ini, pada hakikatnya sunnah tersebut tidak mungkin berbenturan dengan sunnah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengatakan alaikum bisunnati, kalian harus mengamalkan sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin, pengganti setelahku. Tamassaku biha, kalian berpeganglah dengan satu sunnah ini, bukan dua, bukan tiga. Karena apabila dua bihima, tapi biha artinya dua-duanya itu satu kesatuan. Tidak mungkin sunnah yang dibawa oleh Abu Bakar berlawanan dengan apa yang beliau dapatkan dari Rasulullah. Begitu juga Umar, begitu juga Ali, begitu juga Utsman. Luar biasa sekali, Ustaz. Ini banyak yang belum tahu, Ustaz. Seandainya kita melihat kata salaf, itu kan kita berpikirnya cukup sahabat saja, atau ada, Ustaz, selain sahabat yang kita bisa jadikan patokan untuk mengambil manhaj ini, Ustaz? Yeah. Yang berkaitan dengan salaf, mungkin apabila dikatakan salaf secara bahasa yang berkaitan dengan zaman, tentu ini adalah salaf yang artinya yang telah lalu. Kata Rasulullah, ni'mas salafu ana, sebaik-baik salaf itu adalah saya. Ketika beliau berkata kepada Fatimah, yang berkaitan dengan zaman, para sahabat adalah salaf. Dan manusia-manusia sesudahnya seperti zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ini adalah generasi-generasi salaf. Generasi-generasi terbaik, Ustaz. Ya, generasi-generasi yang mereka mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Atau apakah yang disebut salaf itu hanya mereka saja, ataukah yang lain pun bisa disebut salaf? Maka selama seseorang ketika mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang mereka dapati dari para sahabat,
dari tabi'ut tabi'in, dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka mereka tidaklah berlebihan ketika mengatakan dirinya adalah salafi. Atau seseorang kita katakan itu adalah ustadz salafi. Artinya ketika mengambil dalil, dalilnya tidak serampangan. Dalilnya tidak semau dia sendiri, sesuai dengan hawa nafsu dan seleranya, apalagi kata orang lain, tidak. Akan tapi semua itu dibawakan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim. Ini sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Apa bedanya, Ustaz? Kalau sahabat itu adalah mereka-mereka yang telah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertemu dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, kemudian mereka mati di atas keimanan tersebut. Walaupun bertemunya sesaat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sahabat. Yang tabi'in? Begitu juga bertemu ini tidak harus melihat. Oh. Ketika para sahabat itu ada yang buta. Oh iya, betul. Nah, betul, kemudian dia bertemu dengan Rasulullah, maka ini adalah sahabat. Betul. Yang muazin itu. Ya, Muadzin Ibn Ummi Maktum. Begitu juga orang yang sezaman akan tapi tidak bertemu dengan Rasulullah, maka ini bukan sahabat. Oh. Seperti siapa? Najasyi. Nah. Ya, dia Raja Ethiopia apa? Raja Ethiopia. Betul. Raja Habasyah. Ya, sahih. Tapi dia satu zaman dengan Rasulullah, bahkan ketika wafat Rasulullah salat gaib untuk Raja Najasyi ini, kata Rasulullah, kata ini adalah hamba Allah yang saleh. Akan tapi dia bukanlah termasuk sahabat karena tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tabi'in, Ustaz? Tabi'in itu adalah generasi yang bertemu dengan para sahabat. Oh, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Oh. Jadi mereka berguru, mengambil ilmu dan segala macam yang manhaj segala macam mengambil dari para sahabat langsung. Dari para sahabat. Istimewa, Ustaz. Seperti contohnya siapa? Contohnya Aslam, budaknya Umar bin Khattab. Oh, Masya Allah. Begitu juga Nafi, budaknya Abdullah bin Umar. Oh, Masya Allah. Contohnya lagi Ikrimah, budak beliannya Abdullah bin Abbas. Masya Allah. Jadi mereka adalah budak belian. Tapi istimewa sekali. Mereka tinggalnya bersama dengan para sahabat. Dapat ilmunya semua. Jadi para sahabat benar-benar mengamalkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangankan anaknya, jangankan istrinya. Budaknya aja. Budak beliannya pun jadi ulama. Yang perkataannya diabadikan oleh para ahli hadis, sehingga sanad yang paling top yang dibawa oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, yaitu dari Malik, Al-Imam Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar. Ada Nafi ini budak. Nah itu kalau Imam Bukhari itu, apakah dia termasuk tabi'in atau tabi'ut Ya, tabi'in? itu di luar dari tabi'ut tabi'in. Oh, di luar tabi'ut tabi'in. Itu di bawahnya itu lagi. Jauh lagi. Jadi mereka mungkin berguru kepada tabi'ut tabi'in mungkin. Ya. Oh, Masya Allah. Nah, tabi'ut tabi'in atau sebelumnya tabi'in itu tokoh-tokoh pentolannya seperti Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib ini tokoh besar di kota Madinah. Bapak beliau sahabat, kakek beliau Hazan sahabat, dan beliau Sa'id adalah dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim sebagai pemimpinnya para tabi'in. Masya Allah. Di beliau ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim sangat kagum sama beliau dalam I'lam Al-Muwaqqi'in. Disebutkan sebagai rawiyatu Umar. Riwayat-riwayatnya Umar itu ada sama Sa'id bin Musayyib. Antum bayangkan anaknya Abdullah bin Umar, kalau mau tahu perkataannya Umar bin Khattab bapaknya, tanyanya sama Sa'id. Nah, kembali harusnya. Sa'id, apa kata bapak saya nih tentang masalah ini? Oh, ini yang lebih tahu. Ajib. Bisa lebih paham ya. Mungkin Padahal beliau bertemu dengan Umar itu mungkin tidak lebih dari 5 tahun. Maksudnya beliau lahir usia 5 tahun, Umar radhiyallahu anhu wafat. Oh, Masya Allah. Enggak lama. Oh, gitu. Tapi riwayat-riwayat beliau dari Umar bin Khattab ini sangat banyak. Bahkan seperti Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan marasil Sa'id bin al-Musayyib hujjah. Oh, jadi hujjah. Hadis-hadis mursal yang dibawakan oleh Sa'id bin al-Musayyib itu hujjah. Hadis mursal itu ketika Sa'id bin al-Musayyib mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata demikian tanpa menyebutkan perantara antara beliau dengan Rasulullah.
Lebih-lebih beliau ini adalah menantunya Abu Hurairah. Oh. Jadi lumbung hadis yang sangat luar biasa sekali. Masya Allah. Abu Hurairah tuh benar-benar yang periwayatan hadis paling banyak dari Abu Paling Hurairah. banyak, jumlahnya itu 5.374 hadis. Dan beliau mengatakan, saya memiliki 3 bejana ilmu. Masya Allah. 3 bejana ilmu. Yang satu saya sebar karena saya takut firman Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma ja'ahu. Lihat dulu ya dalam surat Al-Baqarah. Pas nih, dibuka pas, subhanallah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menutupi apa yang kami turunkan dari penjelasan, dari petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam Alkitab, maka mereka akan mendapatkan laknatnya Allah. Subhanallah. Mereka akan mendapatkan laknatnya yang melaknat. Yang melaknat itu para malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang, semua melaknat. Karena ketika ahli ilmu tidak menyampaikan ilmunya, mudaratnya sampai kepada alam semesta ini. Kezaliman makin meningkat. Hujan yang seharusnya banyak jadi sedikit. Sampai ke situ ya. Jadi semut aja merasa terzalimi dengan ilmu itu tidak disebar. Nah, kata Abu Hurairah, kalau saya tidak takut ayat ini, saya nggak mau meriwayatkan hadis. Akan tetapi saya mendengar ayat ini dan memahaminya, saya sampaikan 1 bejana saja. 2 bejana enggak? Enggak. Takut fitnah apa gimana? Kata beliau kalau 2 bejana lagi sih, saya sampai ini leher bisa putus. Oh subhanallah. Sampai seperti itu saja. Subhanallah. Takut karena mungkin ada riwayat-riwayat yang beliau dapatkan dari Rasulullah kemudian ditakut disalah artikan sesuai dengan keadaan dan suhu politik pada saat itu. Sehingga termasuk yang beliau berdoa kepada Allah, Allahumma la tudrikni sanatu sittin. Ya Allah, jangan pertemukan aku dengan tahun ke-60. Sampai seperti itu. Ya, 60 apa? Mungkin beliau sudah mendapatkan kabar-kabar dari Rasulullah tentang tahun 60 itu. Tahun 60 di kota Madinah ada pembantaian kan? Yang namanya pembantaian Harrah tahun 62. Oh, itu mungkin dah. Banyak keturunan banyak keturunan para sahabat dibantai pada saat itu. Bisa jadi ini termasuk yang beliau meminta perlindungan kepada Allah. Jadi dia memiliki ilmu yang ada 2 lumbung ini yang dia manfaatkan untuk dirinya pribadi berarti. Iya. Karena dia takut apabila menjadi fitnah. Menjelaskan, takut itu disalahartikan. Karena tidak semua yang benar itu ketika disampaikan menjadi kebenaran juga. Betul. Harus kita tahu efeknya menjadi benar ataukah tidak. Malah menjadi mudarat, takutnya bukan manfaat yang didapat. Sebagaimana Anas bin Malik ketika meriwayatkan hadis Zaklan, hadis Ri'al dan Zakwan, ketika menceritakan kepada Hajjaj bin Yusuf, bagaimana Rasulullah mencongkel matanya orang-orang kafir, tangannya dipotong. Ini hadis benar, akan tapi ketika hadis ini disampaikan kepada Hajjaj bin Yusuf, seorang pembunuh berdarah dingin, yang makin menjadi-jadi. Betul. Malah serampangan. Makanya begitu diingatkan tentang hal ini, Anas bin Malik menyesal. Sahabat yang mulia ini. Betul. Berarti Sa'id bin Musayyab ini mantunya Abu Hurairah. Mantu, ya. Wah, iya kan banyak ngobrol-ngobrol ilmu aja tuh Ustaz. Luar biasa. Masya Allah. Nah kalau Imam Malik, terus yang kita pernah dengar Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, sama Imam Ahmad bin Hanbal, ini masuk di kategori yang mana? Sebagian ada yang tabi'in seperti Al-Imam Abu Hanifah, atau Al-Imam Abu Hanifah ini termasuk dari tabi'ut tabi'in ya. Tabi'in. Ya, tidak bertemu dengan sahabat yang saya ingat. Jadi sebagian besar itu adalah termasuk dari tabi'ut tabi'in. Ya. Masya Allah. Nah itu kenapa kok mereka ada mazhab itu Ustaz? Apakah itu bagian dari manhaj salaf juga? Bahkan sebagian madhab itu mengatakan tidak boleh menikah dengan yang berbeda madhab. Subhanallah. Dan kalaupun ada, hukumnya sama dengan ahlil kitab. Nas'allallahu alaihi. Sampai segitu, subhanallah. Ada yang madhab Hanafi, nanti nunggu imamnya. Ada yang madhab Syafi'i, nunggu imamnya. Jadi kalau mau sholat, lihat imamnya dulu. Sama ya. Allah Ustaz. Kita hanya diperintahkan untuk mengikuti siapa? Satu orang. Akhirnya nggak kesana, nggak kesini, nggak masuk Islam.
Allah Ustaz. Tabaki saya datang jauh-jauh nih dari Mau ngambil ilmu, dari Spanyol. Masya Ini 2 benua dia lewati. Subhanallah. Afrika sampai ke Asia. Jadi benar-benar jalan kaki Iya, nih. betul. Jalan kaki. Sampai sana nggak ada kajian ya? Nggak ada